pengawasan ini by order. Di pool. Kita tidak akan melakukan pengawasan by order. Ya kalau yang by order itu ada teman-teman di luar sana yang melakukan itu. Nah, Sini saja. kita harus punya integritas, kemudian ada soal transparansi, profesional, dan kebersamaan. Ini yang terpenting sebenarnya, dan kita pegang bersama. Oke, hari ini misalnya sebentar ada beberapa organisasi yang akan melakukan komitmen bersama Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif, tapi inilah program ini. Kemudian ada lembaga-lembaga yang sudah mendaftarkan diri, misalnya sahabat-sahabat kita dari BNI itu sudah mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu. Mereka sudah terakreditasi oleh Bawaslu. Ada teman-teman kita, sahabat kita dari HDI, saya susah menyebutnya, tapi yang jelas itu dia sudah teregistrasi juga sebagai pemantau. Nah, ke depan Bapak Ibu yang ingin lembaganya terlibat dalam proses pemantauan, silakan melakukan registrasi, pendaftaran registrasi yang ada di Bawaslu ini. Nah, setelah terregistrasi, kami minta ke teman-teman untuk memasukkan poin di mana lokasi yang akan dilakukan pemantauan, tahapan apa yang akan dilakukan pemantauan, kemudian kapan waktunya. Kami mohon dimasukkan ke kami agar kami tahu teman-teman melakukan pengawasan itu ada di mana. Sekarang memang kita masuk dalam tahapan ke depan, insya Allah Desember akan ada penetapan peserta pemilu, ada peserta penetapan partai politik. Sekarang setelah tanggal 14 seperti yang disampaikan Ibu Halimah semalam yang dari KPU, bahwa mulai tanggal 14 sudah dilakukan verifikasi terkait dengan daftar pemilih, diawali dengan penyerahan oleh Kemendagri ke KPU. Nah, memang kalau pertemuan kami kemarin di Bali dengan Prof. Zudan itu menyampaikan bahwa hanya ada 2 provinsi di Indonesia yang akan bertambah kursinya. Menurut Prof. Zudan, salah satunya Sulawesi Tengah. Saya tidak tahu kursi yang mana menang, tapi menurut Prof. Zudan itu akan ada penambahan itu hanya ada di 2 provinsi. Menurut Dirjen Dukcapil menyampaikan itu. Kita belum tahu, tapi yang jelas menurut dia potensinya ada di 2 provinsi. Satu Sulawesi, saya lupa satunya yang satu. Ya. Banten, hanya bukan Banten, hanya di luar Jawa. Kalau saya lupa provinsinya apa. Yang jelas. Nah, tidak. Nah, inilah ke depan ada tugas yang besar yang kita harus membangun bersama. Partisipasi Bapak Ibu dari partai politik juga untuk memastikan misalnya apakah pendukung-pendukungnya atau kemudian pengurus parpolnya sudah terdaftar di DPT atau tidak, sudah didata atau belum. Jadi juga kita mohon langkah partisipasi teman-teman media juga tolong disoroti. Kalau misalnya dilihat Bawaslu atau KPU lagi gitu-gitu, kasih maklum. Jangan juga media ikuti kalau dilihat loyo Bawaslu-nya, loyo KPU-nya, loyo juga. Teman-teman bilang, karena yang bisa melakukan revolusi ini itu hanya 3 direktur, hanya TNI dengan pasukannya, dengan prajuritnya, mahasiswa dengan masanya, kemudian kulit kita dengan Gores dan benanya. Itu bisa merubah semua ini. Revolusi bisa terjadi oleh tiga unsur ini. Nah, itu yang kemudian kita berharap teman-teman mari kita berpartisipasi semua dalam proses ini. Karena tanpa partisipasi kita yang tidak berkaya, proses demokrasi yang tidak hilang-hilang itu tidak akan pemilu yang bersih tidak akan terjadi kalau tanpa partisipasi kita dalam sistem kawasan. Nah, ini soal kode etiknya tidak berpihak, profesional, anti kekerasan. Nah, ini karakter. Nah, ini yang terpenting. Ini yang terpenting kenapa kami mau underline soal karakteristik dari sebuah pengawasan partisipatif ini. Ada satu yang perlu kita underline adalah sifat kerelawanan.
Jadi ini ikhlas kita, jadi keikhlasan kita dan inisiatif dari diri kita sendiri untuk melakukan pengawasan bersama. Kita tidak berharap misalnya kalau mau ditanya anggaran Bawaslu ada, tapi yang khusus membiayai teman-teman lagi di bawah, kami misalnya secara penelitian kami punya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, kemudian kabupaten kota, ada di kecamatan, ada di desa, nanti akan ada di setiap TPS. Tapi sumber daya yang kami miliki itu sangat terbatas karena banyaknya yang akan diawasi. Nah, inilah yang kemudian kami berharap Bapak Ibu semua menjadi teman dan kawan dan sahabat bagi Bawaslu untuk memastikan bahwa proses-proses pemilu, bahwa proses-proses di dalam pemilihan ini benar-benar terkawal semuanya dan kemudian hak-hak konstitusi orang tidak ada dihilangkan. Ini soal persiapannya, soal sosialisasi perencanaan, kemudian penyusunan peraturan penyusunan pelanggaran, penetapan program dan jadwal, ini pembentukan ad hoc. Nah sekarang memang kami di Bawaslu sekarang ada pembentukan ad hoc. Kita sekarang sudah masuk di pembentukan ad hoc. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, sekitar 27 sampai 29 akan ada pelantikan ad hoc di seluruh Indonesia. Itu akan ada pelantikan ad hoc. Nah sekarang prosesnya se-Indonesia itu lagi wawancara tanggal 26 sampai 27 sampai 29 itu pelantikan. Dari situ pelantikan. Kenapa kita butuh sudah pasukan ini sudah banyak di bawah karena sudah mulai melakukan terkait dengan daftar pemilih, walaupun ini tahapan yang agak panjang sampai 2023 proses verifikasi daftar pemilih ini akan agak panjang. Nah kemudian ini penyampaian DP4 oleh kemarin sudah disampaikan ke Mendagri tanggal 14 Oktober, sudah diterima oleh KPU. Dan KPU akan terlebih dahulu melakukan soal dapil dulu, penetapan dapil. Setelah itu akan melakukan verifikasi daftar pemilih sementara. Nanti akan ada proses-proses seperti disampaikan oleh Ibu Halimah. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ada kalau penyelenggaraan pemilu itu ada pemutahiran data pemilih, kemudian pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, kemudian penetapan peserta. Nanti penetapan peserta pemilu ini ada di Desember, kemudian jumlah kursi, nanti ada pendaftaran calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, kemudian penetapan hasil pemilu dan kemudian penetapan suara. Kalau di pilkada tahapannya seperti ini, nah memang ini dia perilisan tahapan pemilihan, tahapan pilkada ini belum dimulai. Kita akan mulai dia di 2023. Tahapan ini baru akan dimulai. Sekarang memang penyelenggara lagi memberi masukan semua untuk soal pembiayaan kepada Pemda, karena ini akan diserahkan ke pemerintah daerah yang akan melakukan pembiayaan terkait dengan pelaksanaan pemilu pilkada. Next. Nah ini soal strateginya. Nah ini pemetaan kerawanan. Kemarin semalam saya sudah sampaikan bahwa mulai tanggal 20 Oktober sampai 26 November kami di Bawaslu sedang melakukan penyusunan indeks kerawanan pemilu. Itu lagi kami susun. Ini untuk bisa memotret, melakukan kira-kira potret hambatannya, potret apa yang menjadi masalah ke depan yang bisa menghalangi proses pemilu ini. Inilah yang akan dipotret oleh Bawaslu. Walaupun sebenarnya variabelnya ini dari 2019 2020 terakhir, indikatornya yang banyak berkurang. Di 2020 indikatornya itu 120 atau 100 lebih ya. Sekarang indikatornya menjadi 61 indikator. Dari 4 variabel, 19 subvariabel, 4 dimensi, 19 subdimensi dan kemudian 61 indikator. Kita sudah mulai ada banyak indikator nanti yang akan disampaikan. Mungkin akan
kami rilisnya itu di sekitar November akhir atau mungkin nanti di Desember akhir, Desember awal. Ini kenapa ada peta kerawanan seperti ini, agar kita tahu kira-kira intervensi apa yang bisa kita lakukan, deteksi dini terhadap potensi-potensi yang ada di lapangan. Ini jangan ke depan bahwa disampaikan bahwa oh kalau kita rawannya tinggi berarti kita buruk dong demokrasi kita. Tidak, harus dia dibalik. Jadi kita balik bahwa kalau kemudian indeks kerawanannya dianggap agak tinggi, itu menjadi tugas kita bersama melakukan intervensi agar dugaan atau prediksi dari IKP ini bisa diminimalisir, bahkan kita hapus untuk tidak ada misalnya potensi-potensi ini yang kita harapkan ke depan. Kemudian ada kegiatan pencegahan seperti ini kita laksanakan. Nanti akan ada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Ini setiap tahapan kami selalu melakukan pengawasan. Misalnya kemarin ada verifikasi administrasi peserta pemilu sudah dilakukan, dan ada juga temuan pelanggaran administratifnya, dan kemudian sudah diputus oleh Bawaslu. Dua ada dari 2 kabupaten, dari Parigi dan Bogor. Itu sudah diputus oleh Bawaslu. Nah, ini yang kalau ke depan ada juga pelaporan dugaan pelanggaran, silakan. Kalau kita bicara pelanggaran, nanti akan ada misalnya apakah dia pelanggaran pidana, administratif, atau dia nanti kode etik. Jadi kalau bicara pelanggaran akan ada 3 unsur, terkait dengan apa sih pelanggaran yang dimaksud oleh Bawaslu. Ada administrasi, ada pidana, dan ada kode etik. Itu nanti akan dilihat. Nah, ke depan ini kita nanti akan disibukkan mungkin potensi-potensi sengketa, karena tahapan ini kalau sudah selesai penetapan peserta akan ada potensi sengketa. Potensi sengketa ini bisa ada 2 hal, potensi sengketa antar peserta dengan penyelenggara atau antar peserta. Jadi peserta dengan peserta. Bisa jadi nanti akan ada potensi sengketa seperti itu. Nah, kami di Bawaslu sudah harus menyiapkan diri untuk hal-hal yang terkait dengan sengketa dan nanti pelanggaran yang akan datang ke Bawaslu. Nah, ini soal strategi mengidentifikasi memetakan potensi sudah next. Nah, ini ke depan Bawaslu membangun kolaborasi misalnya dengan pemantau pemilu, pengawas pemilu setempat, jajaran KPU. Nah, ini kita harus bersinergi dengan sesama penyelenggara. Kemudian ada instansi pemerintah setempat, ada organisasi kemasyarakatan, ada OKP, mahasiswa, kemudian pihak-pihak yang kita anggap tidak terafiliasi dengan peserta pemilu. Nah, saya menggarisbawahi bahwa kita harus ke depan membangun juga. Kami lagi mencari formulanya itu bekerja sama dengan dunia usaha, karena ada beberapa kejadian di beberapa tempat juga bahwa ada potensi kalau hari voting day seolah-olah para buruh tidak diberikan. Kita punya dunia industri yang besar, misalnya di smelter di Gilid misalnya, bagaimana nanti perlakuan ke mereka misalnya pada saat voting day itu harus kita pastikan, sehingga ke depan Bawaslu dan KPU harus membangun kebersamaan dengan dunia usaha, karena penting ini kecil tapi ini bisa berefek. Bisa jadi ada pemungutan suara susulan, bahkan ada pemungutan suara ulang kalau kita tidak menjaga mereka, karena mereka berpikir, apalagi berpikir bahwa saya lebih pentingkan pekerjaan daripada harus menyalurkan hak pilih. Nah, inilah karena problemnya, karena pemilihan atau penyaluran hak suara itu adalah hak. Jadi dia sesukanya. Itu yang kemudian. Nah, ke depan kita berharap dunia usaha itu harus digandeng, karena tidak menutup kemungkinan ada potensi-potensi itu. Dan bahkan ada dulu cerita bahwa dunia usaha juga ikut berperan merubah
kecenderungan pilihan daripada karyawannya. Kita tahu ada beberapa case-case yang pernah kita dengar bahwa perusahaan di ujung-ujung voting day selalu memberi bonus kepada karyawan dengan titipan. Nah ini yang harus kita jaga bersama. Potensinya sangat besar karena kita sudah menjaga ASN dan TNI Polri karena mereka adalah misalnya bisa diarahkan satu komando, tapi kita tidak lupa misalnya bahwa para buruh yang ada di pabrik itu bisa juga diarahkan oleh pemilik pabriknya. Itu kita lupa, sehingga kemungkinan ini mari kita kita lihat bersama, mari kita sebut bersama dan mari kita jaga bersama. Inilah potensi yang kita bisa lihat. Nah kemudian ini kerjasama antara Bawaslu melalui program kan kita berharap ada inisiatif. Misalnya ada kawan kami dari Sikola Mombine sebentar akan MOU, tapi mereka sudah mengundang kami bahwa nanti tanggal 27 Bawaslu itu diberi ruang, akan ada mereka punya kegiatan yang menghadirkan 200 orang perempuan. Bawaslu diberi ruang. Kami sangat terima kasih. Kira-kira yang begini yang kami inginkan. Kami bukan diberi panggung ya, kami diberi kesempatan. Karena kalau panggung susah sekali saya bilang. Jadi kami diberi kesempatan untuk memberi edukasi ke masyarakat. Ini loh, ayo kita bangun gerakan bersama. Nah, ini adalah inisiatif dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat, yayasan. Silakan, ayo kita sama-sama melakukan kegiatan. Ada kegiatan teman-teman yang kami bisa hadir, oke kami hadir. Intinya membangun kesadaran bersama, membangun edukasi masyarakat. Next. Nah ini soal mekanisme hasilnya. Nah ini kalau syarat pelaporan ya, kalau misalnya setelah melakukan pengawasan atau pemantauan, nah ini pelapornya adalah warga negara yang memiliki hak pilih, kemudian bukan TNI, bukan Polri ya, tidak sedang dicabut hak pilihnya, kemudian usianya 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Nah ini frasa ini sengaja memang disebutkan bahwa orang yang mempunyai punya hak pilih itu adalah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah. Jadi frasa ada tiga kemungkinan syarat orang bisa menjadi bisa jadi dia 17 tahun tapi dia sudah menikah, dia akan mempunyai hak pilih. Nah kemudian pemantau terakreditasi, kalau pemantau ya harus terakreditasi di Bawaslu untuk pemilu, kemudian terakreditasi KPU untuk soal pemilihan nanti. Oke, next. Nah ini syarat formil materinya. Nah ini yang kira-kira yang dibutuhkan formulir yang akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Ada data kewilayahan, misalnya di mana wilayah yang dilakukan pengawasan atau pemantauan, kemudian identitas pelapor, kemudian peristiwanya, kemudian saksi, bukti, wilayah kejadian dan laporan itu intinya semuanya dilengkapi bukti dan ada kesesuaian antara bukti yang dimiliki dengan fakta yang atau hasil pengawasan. Inilah yang kita butuhkan. Bawaslu ke depan akan melakukan proses-proses penanganan pelanggaran ini. Next. Nah ada yang offline, ada online, tapi jangan online. Kalau online ini jangan dimaknai bahwa on di sini lain di sana. Jadi online ini kita menggunakan media sosial, kemudian ada aplikasi, kemudian ada event. Next. Nah, ini mekanismenya. Jadi bisa di-share untuk bisa dilihat dan dibaca. Thank you. Oke, saya putar videonya ini. Nah, video ini nanti menggambarkan rasa pesimis kita dengan bangsa ini. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan
nafsu lebih nomor satu kan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tiada kayaknya. Aku gak percaya Indonesia akan tetap jaya. Anggota Dewan Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, luar biasa. Saya paling Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita Coba masih kita kasih bisa kebaikan melihat optimis kita dengan melihat video ini. kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu memang biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomor satukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Kata kuncinya, mari kita sama-sama peduli terhadap penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.